Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehubungan dengan berita yang baru saja ditayangkan ini, bagaimana tanggapan Abang nih atas dilantiknya Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah? Maksimal dan efektifkah beliau bekerja dengan masa jabatan yang singkat ini, Bang? Ya baik, jadi warga Tanjung Pinang turut berbahagia karena sudah mendapatkan Wakil Wali Kota ya. Mudah-mudahan dengan dilantiknya Pak Endang itu bisa memberikan semangat dorongan agar pemerintah Kota Tanjung Pinang bisa menyelesaikan, pertama adalah pekerjaan rumahnya, yaitu meningkatkan vaksinasi warga Kota Tanjung Pinang. Karena ancaman pandemi ini sungguh sangat serius, dan mudah-mudahan dengan masuknya Pak Endang sebagai Wakil Wali Kota itu diberikan kewenangan atau pembagian share kekuasaan yang memadai sehingga beliau bisa menjalankan fungsi-fungsi sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang. Ya, banyak pihak yang menyayangkan sikap Wali Kota Tanjung Pinang yang dinilai arogansi dan pencitraan di lapangan. Ini menurut Abang gimana? Apakah hubungan Rahma dengan Bapak Endang ini akan berjalan dengan mulus, Bang? Ya, maka akan dilihat kebanyakan kepala daerah yang beda partai, di akhirnya kita bisa menyaksikan beberapa daerah terjadi perpecahan ya di pilkada berikutnya. Karena memang tidak bisa kita pungkiri kepala daerah dan wakil kepala daerah saling mencari simpati dari warga, kemudian memanfaatkan jabatannya juga untuk kepentingan partai politik. Karena dia sebagai kader partai politik tentu memiliki tanggung jawab juga untuk membesarkan partainya masing-masing di daerah ini. Nah, itu akan menjadi persoalan ketika kewenangan-kewenangan itu di-handle oleh wali kota, hanya kepala daerah, sementara wakil kepala daerah tidak diberikan porsi yang cukup untuk menjalankan tugas dan kewenangan dan fungsi-fungsi lainnya. Karena pada hakikatnya kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sesuai dengan Undang-Undang 23, mereka sama-sama memiliki tugas yang penting, yaitu melaksanakan proses pembangunan di pemerintahan, kemudian melaksanakan proses pemerintahan, kemudian melakukan pengawasan di tingkat kecamatan, kelurahan, dan aparatur ya. Jadi fungsi-fungsi wajib misalnya itu juga harus diberikan kepada wakil, supaya tidak ada tadi kewenangan-kewenangan itu dipangkas seperti itu. Ya, menurut Abang ini apakah bisa bersinergi antara Ibu Rahma dengan Bapak Endang ini, Bang? Karena mereka dari 2018 itu Pak Endang sebagai tim sukses juga dan Bu Rahma sebagai calon ketika itu akan diuji selama masa sisa ini ya, 2021 hingga 2023. Ketika misalnya Pak Endang misalnya ada niat ingin maju di 2024, maka itu akan berpotensi memunculkan persaingan di antara kedua pimpinan. Maka isu-isu tersebut sebaiknya jangan muncullah di permukaan karena sangat mengganggu proses pemerintahan. Seperti itu. Ya, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Rahma dan Pak Endang nih agar bisa bersinergi dengan baik nih, Pak, Bang? Ya, tadi saya melihat beberapa berita online ya, katanya Pak Endang diberikan tugas khusus misalnya menangani masalah kemiskinan. Memang itu menjadi PR Kota Tanjung Pinang, Wali Kota Tanjung Pinang maupun Wakil Wali Kota, karena kemiskinan di kota ini makin bertambah ketika misalnya disebabkan oleh pandemi. Maka tugas wali kota dan wakil wali kota untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Tanjung Pinang. Caranya seperti apa? Ya, itu misalnya dengan pembangunan, proses pembangunan maupun program-program yang menyentuh khalayak yang terdampak tadi.
Dan kemudian yang berikutnya yang mesti diperhatikan oleh wakil wali kota terpilih, menjalankan fungsi amanah yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan wakil rasanya menjadi wali kota. Wakil ya wakil, dan wali kota seperti itu. Ya. Ini di sisa masa jabatannya ini Bang, apakah yang menjadi fokus dari Bapak Endang? Apakah bisa diceritakan sedikit kondisi birokrasi saat ini Bang? Ya, saya kira Pak Endang akan mendampingi Bu Rahma lebih kurang sekarang 2021 sampai ke 2023, lebih kurang 2 tahun lebih ya, tak sampai lah. Jadi karena keduanya adalah tokoh partai politik, saya kira Pak Endang akan menyesuaikan ritme bagaimana kepemimpinan Bu Rahma. Beliau kita tahu sebagai purnawirawan tentara, tentu memiliki loyalitas terhadap pimpinan. Maka kita benar-benar mengharapkan kedua pemimpin daerah ini saling bersinergi. Jangan ujuk-ujuk langsung muncul di permukaan ada keretakan seperti itu, karena akan menyebabkan macetnya birokrasi. Karena kan tidak boleh, tidak bagus ada dua matahari kembar di sebuah pemerintahan. Ya, menurut Anda Bang, apakah yang harus dikerjakan oleh Bapak Endang di 100 hari menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang ini? Apakah di bidang ekonomi kah, atau politik kah, atau kesehatan kah? Saya kira sesuai dengan background beliau di bidang kesehatan, langkah pertama memang beliau harus fokus membantu wali kota dalam mengatasi pandemi. Bayangkan ya, di APBD 2020 Pemko Tanjung Pinang itu selisih silva penggunaan anggarannya itu ada 90 miliar lebih. Ada anggaran yang tidak terpakai atau sisa dari APBD 2020. Artinya apa? Ada kegiatan yang tidak terlaksana ataupun ada kegiatan yang bisa dihemat. Maka di masa pandemi sekarang harusnya APBD itu dikelola secara baik, yaitu untuk membantu warga Tanjung Pinang dalam mengatasi pandemi. Contohnya, di beberapa daerah di Bogor misalnya, itu wali kota Bogor atau Bupati Bogor, Kabupaten Bogor, itu memberikan insentif kepada RT RW-nya dalam rangka untuk mengawasi misalnya karantina mikro, PKM mikro di tingkat di tingkat RT RW. Maka untuk meningkatkan kinerja mereka, pemimpinnya memberikan insentif seperti itu. Dan itu bisa diberikan oleh Pemko Tanjung Pinang kalau ingin memanfaatkan jaringan yang paling bawah, yaitu RT RW, dalam mensosialisasikan masalah pandemi, kemudian prokes maupun mereka yang sedang karantina mandiri. Dan Pak Endang sebagai orang yang sarjananya bidang kesehatan ya, saya kira memahami itu langkah-langkah itu yang kita harapkan bisa membantu Tanjung Pinang keluar dari pandemi lebih cepat daripada daerah lainnya. Dan informasi bahagia kita, lebih dari 50% warga Tanjung Pinang sudah divaksin ya, yang kelompok sasaran. Dengan adanya Pandang, mudah-mudahan ini lebih cepat lagi tingkat vaksinasinya mengejar 70% itu. Karena dengan 70% vaksinasi, ekonomi warga Tanjung Pinang bisa lebih aktif, lebih tumbuh ke depannya. Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonominya dari 2018, 2019, 2020 itu trennya menurun. Bahkan di pandemi di zaman 2020 ketika Covid naik, ekonomi makin ambruk di Kota Tanjung Pinang. Seperti itu. Ya. Apakah dengan adanya Bapak Endang menjabat sebagai Wakil Wali Kota ini bisa meningkatkan ekonomi? Apakah Abang optimiskah atau pesimiskah? Saya tidak melihat ke misalnya kalau kita bicara soal ekonomi, maka kajiannya akan panjang. Saya kira mereka berdua ini
lebih mefokuskan mengatasi pandemi dulu. Karena kan memang kalau pandeminya sudah bisa diatasi, baru ekonomi akan tumbuh. Bahkan sekarang pemerintah makin memperketat aturan jam malam misalnya. Jam 8 malam ada wacana untuk mereka yang nongkrong pada malam hari bisa dirazia seperti itu. Atau jam 10 malam ke atas. Ini kan berdampak kepada sektor UMKM. Tapi untuk mengatasi strategi untuk menekan angka pandemi itu tidak persoalan. Yang penting pihak-pihak yang mendapatkan dampak dari kebijakan itu harus diberikan perhatian. Misalnya bantuan bansos seperti itu. Maka pemerintah boleh memberikan aturan, tapi juga disiapkan insentif agar perekonomian bisa bertahan seperti itu. Iya. Ini apa harapan Bang Robi ini dengan adanya Bapak Endang Abdullah sebagai Wakil Wali Kota Tanjung Pinang ini? Harapannya kepada Bapak Endang? Ya, pertama kita sangat berharap keduanya ini bisa saling bersinergi, saling memahami dan tidak saling berebut pengaruh seperti itu. Karena kalau sudah berebut pengaruh, pertama menyebabkan birokrasi menjadi terhambat. Karena nanti ada istilah muncul orang wali kota dan ini orang wakil seperti itu. Mudah-mudahan contohlah pemimpin-pemimpin yang sukses ya di daerah lain yang mereka bisa berduet 2 periode misalnya. Karena kepala daerah dan wakil kepala daerah saling memahami. Jadi tidak ujuk-ujuk mencari pengaruh yang lebih besar seperti itu. Karena tidak bisa kita pungkiri untuk menjadi wakil wali kota perlu kos, perlu biaya. Biaya ini kan mesti dikembalikan seperti itu. Untuk merebut atau mengembalikan itu kan harus dipertimbangkan juga oleh kepala daerah. Jadi tidak ada makan siang gratis seperti itu. Dalam politik tidak ada makan siang gratis dan itu harus diselaraskan dan dipikirkan oleh stakeholder terkait, baik wali kota dan wakilnya untuk sama-sama menjaga itu. Iya. Untuk harapan untuk Kota Tanjung Pinang sendiri dengan adanya wakil wali kota yang baru, Bang? Dengan adanya wakil ini tadi ya mudah-mudahan mereka bisa berbagi Bu Rahma ke urusan yang lebih besar ya, misalnya masalah investasi seperti itu, mencari investor, menyiapkan lapangan pekerjaan, mengawasi pembangunan. Sedangkan Pak Endang misalnya di bidang kemiskinan. Tugas wakil bagaimana dia memikirkan program yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan. Kemudian misalnya soal sekolah online, sekolah offline atau penerimaan siswa baru. Ya keduanya bisa saling bersinergi. Jangan-jangan tidak elok rasanya ketika semuanya dihandle oleh wali kota sekarang. Adanya wakil itu bisa meringankan beban wali kota seharusnya. Sehingga proses pemerintahan itu bisa berjalan dengan sewajarnya. Misalnya menghadiri paripurna, kalau wali kotanya keluar kota kan bisa diwakilkan kepada wakil wali kota. Kalau misalnya wali kotanya berhalangan, maka wakilnya bisa menggantikan seperti itu. Jadi ada peran yang saling menutupi dan saling melengkapi agar tadi proses pemerintahan yang tersisa 2 tahun lebih bisa mencapai visi misi sabar yang sudah mereka buat pada tahun 2018 kemarin. Iya, Bang. Berarti harus ada sinergi antara wali kota dan wakil wali kota ya, Bang ya? Ya, kalau tidak sinergi, jangan contoh di daerah lain ya, baru dilantik sudah langsung retak perahu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nanti terkesannya tidak bagus di tengah masyarakat, karena masyarakat sekarang memerlukan sentuhan langsung kebijakan dan program-program kepala daerah. Misalnya pembagian sembako ya, kemudian
penciptaan lapangan kerja. Anda bisa lihat di kota lama misalnya Tanjung Pinang serasa sepi karena memang orang tidak ada mau belanja. Orang mau belanja tentu dia perlu uang. Sementara untuk mencari uang, lapangan pekerjaan sulit. Karena ekonomi tidak terlalu berputar. Maka dampaknya seperti itu, ada rantai yang terputus kalau perekonomian kita tidak, pemimpinnya tidak kreatif untuk menggerakkan roda perekonomian. Maka kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memikirkan itu, bagaimana mereka bisa selama 2 tahun APBD ini, yaitu 2022 maupun 2023, membuat program-program yang bersifat padat karya, sehingga orang-orang biasa yang pendidikannya tidak tinggi itu bisa bekerja. Karena kan ojek juga sekarang pendapatan mereka menurun, kemudian restoran, warung-warung juga menurun. Jadi ada lapangan pekerjaan lain yang harus disiapkan oleh pemerintah dari APBD itu. Ya, terima kasih Bang Roby Patria.